Tapi seleksinya mungkin waktu seleksi masuk perlu nggak tes psikologi yang lebih tetap dijalankan lebih detail? Ini gitu, Pak, lebih pasti. Gitu, kalau supaya... tes masuk polisi itu sudah ada standar dari dulu, Angkatan Laut, Darat, setiap instansi punya standar. Benar, cuman masalahnya yang saya dengar informasinya tes psikologi itu hanya formalitas. Jadi nggak betul-betul ahlinya yang tes ini lihat orang ini gimana. Kalau hanya formalitas, udahlah, udah lulus. Enggak, saya mungkin ada yang begitu ya. Tapi kalau saya kan setiap sekolah itu kan mulai dari tamtama semua itu kan pakai tes semua Pak itu. Tes psikologi lagi itu. Yang setahu saya dulu ya, waktu saya masuk tamtama itu saya sudah diuji tes psikologi itu 1 hari Pak. Dari mulai jam 8 sampai jam 4 sore non-stop itu. Hanya berhenti untuk makan. Sampai ada yang muntah-muntah karena itu. Waktu saya testing itu ya. Gitu. Jadi model-model testing itu ya kayak gitu Pak. Sudah standar kayak gitu, sudah standar gitu, dan itu saya alami berapa puluh kali ya. Saya masuk Tamtama, PTIK, saya SPIM, Seskogap, iya, Lemanas juga. Ya kayak gitu Pak di tes psikologi. Tapi Pak, tes psikologi pada waktu polisi masuk pendidikan pertama kali atau menjadi polisi itu tidak menjamin terpilih orang-orang yang betul-betul psikologinya bagus gitu kan. Itu pada saat itu kayak gitu, tapi kemudian karena lingkungan yang mempengaruhi buruk itu lebih kuat, akhirnya dia luntur kan ya itu kayak gitu. Tapi minimal bekal psikologi yang terbagus itulah yang harusnya yang menjadi pedoman untuk supaya kelulusan polisi itu bisa diterima apa enggak gitu. Setahu saya kalau psikologi itu K1 ya, pasti nggak lulus gitu. Kan bisa aja mungkin tes psikologi nggak hanya pada saat masuk polisi. Pada saat bertugas sekian tahun sekali dites sekali lagi. Iya, tes lagi. Itu saya katakan gitu. Tapi sekarang dilakukan nggak setiap berapa tahun sekali? Saya gitu? kira masih tetap aja. Masih tetap aja. Jadi cuman takutnya kelanjutan yang itu hanya formalitas udah asal lulus saja. Itu kalau pertama kali tes masuk mungkin agak teliti, tapi di tengah kalau jalan ini biasanya lebih, saya kira enggak karena kan ada di polisi kan ada biro psikologi namanya, yang tugasnya adalah mengetes apa yang di lapangan itu kan gitu. Jadi saya kira juga polisi kalau melakukan tes ya jangan asal yang penting ini, tidak lah, menurut saya sih tidak ya. Tapi memang diakui Pak, ketika kita mau masuk waktu saya mau masuk ke Sespim misalkan ya, teman-teman kan wah mendekati kepada hanya perwira tuh, tapi perwira ahli psikologi yang ngetes, wah mereka pada berbondong-bondong minta diluluskan. Contohnya kayak gitulah Pak. Jadi itu memang karena ada kenyataannya juga praktiknya di lapangan banyak polisi yang tadi gunakan senjata, melakukan kekerasan, juga yang tadi juga oknum yang jual narkoba misalnya kan. Betul. Nah itu yang mungkin harus ditingkatkan lagi supaya citra polisi bisa lebih bagus lagi ke depannya. Ya, ya memang itu idealnya kayak gitu Pak, boleh idealnya kayak gitu. Tapi kalau sudah melalui testing masuk dan sudah menjadi polisi, itu menurut hemat saya kita susah lagi kalau untuk mengembalikan. Udahlah sekarang polisi sekarang dipecat semua, sekarang ambil lagi yang terbaru yang bagus-bagus. Enggak akan mungkin bisa terjadi seperti yang terjadi di mana? Di Georgia. Saya pikir semua dipecat 30.000. Enggak bisa itu di Indonesia. Indonesia berapa juta penduduknya. Polisinya kan sekarang Indonesia 460 ribuan. Iya, sana kan sama mungkin Georgia bandingkan dengan kita mungkin satu kabupaten sana. Ya enggak bisa gitu. Tapi kalau untuk di Indonesia, kalau memperbaiki polisi itu saya Pak ya. Ya, meniru model Georgia itu Pak. Harusnya gini, ada polisi yang melanggar fatal langsung copot gitu, nggak usah disidang. Nggak usah tunggu proses. Nggak usah proses dulu. Nggak proses sidang boleh, tapi sidangnya pakai sidang kilat. Gitu. Jadi mestinya polisi sekarang itu menerbitkan aturan ya, kode etik kepolisian itu kan ya. Itu kan kalau sidang kan ada teorinya kan Pak, bikin panitia sidangnya seminggu, sebulan, ini baru di sidang gitu. Ya. Nah mestinya kalau untuk pada kejahatan-kejahatan yang betul-betul vulgar dan itu menunjukkan suatu orang yang sudah perangannya, contoh lah itu misalkan itu lah Kapolsek ada itu misalkan sudah narkoba, sudah pedofilia, macam-macam gitu. Sampai anak sama kecil juga yang memeras itu orang Malaysia itu. DWP, kan itu kan memalukan negara kan itu, dan itu sudah terbukti. Mestinya seketika itu juga langsung aja, ya terbukti, langsung umumkan pada publik. Ya, memang anggota saya melanggar dan saya pecat hari ini. Besok sudah dan kemudian pidananya akan saya dengar. Barangkali kayak gitu agak lebih ada sedikit anunya Pak. Ya? Shock terapi bukan hanya untuk masyarakat ya.
kepercayaan masyarakat pasti akan timbul. Tetapi yang penting pada polisi yang lain kan takut, gitu. Tapi kan ini enggak, kan selama ini kan enggak. Oh, akan saya tindak. Gitu. Bandingkan Pak dengan dokter yang kemarin itu, memperkosa itu. Ya, itu contoh terbaik menurut saya sebagai institusi ya, institusi dalam rangka memperbaiki citranya itu. Begitu ada dokter praktek gitu, walaupun baru tuduhan gitu langsung dicopot, tidak jadi mahasiswa. Dan itu kan nggak beda kalau jauh dengan polisi kalau mau berbuat gitu kan. Saya kira daripada kita merubah lagi pecat semua mau bikin baru, nggak akan mungkin lah. Situasi kita itu memang Indonesia kan korupsi semua, Pak. Dan lingkungan Indonesia itu kan semua kan korupsi, kan? Bukan hanya lingkungan polisi sendiri, Pak. Gitu. Jadi saya kira pengawasan yang ketat itu modelnya contoh kedokteran itu menurut saya bisa ditiru oleh kepolisian gitu. Jadi tegas kalau ada pelanggaran langsung tindak, sekecil apapun ditindak, tapi hukumannya sesuai kan gitu kan. Itu satu. Yang kedua, di polisi itu Pak, pengawasan yang paling kuat adalah pengawasan melekat teorinya. Artinya adalah pengawasan oleh atasannya kepada bawahnya. Karena hanya itulah yang bisa mengawasi sehari-hari kegiatan polisi perorangan itu tadi. Yang lain nggak bisa Pak, masyarakat paling bisa. Masyarakat tapi kemudian hanya ngelapor. Ngelapor belum tentu ditindaklanjuti. Tapi kalau atasannya itu adalah yang langsung bisa nangani. Nah sayangnya selama ini Pak ya, fungsi pengawasan atasan kepada bawahan itu kurang berfungsi. Karena apa? Karena kebanyakan atasannya juga brengsek juga. Barangkali itu yang dikerjakan bawahan ada perintah atasan. Iya, apalagi atasan yang memerintahkan anggotanya untuk meres. Contohnya yang kemarin itu yang DWP. Di Malaysia itu kan. Kan dikumpulkan kan, kamu target satu orang 200 juta. Nanti yang bisa dapat banyak. Nah, itu yang makanya sistem pengawasan itu kalau mau meningkatkan, pengawasan melekat ini harusnya diperkuat Pak. Caranya apa? Dibikin satu keharusan fakta integritas. Setiap seorang atasan ataupun pejabat yang mau menjabat harus dia taken kontrak. Kalau itu Mas setiap kali tangan Pak, cuman prakteknya nggak dijalankan. Tapi taken kontraknya gini Pak. Saya bisa siap diangkat menjadi Kapolres A misalkan dengan fakta integritas. Kalau sampai di wilayah Polres A ada judi, saya langsung copot hari itu juga. Dicopot saja gitu ya. Ada anggota saya yang narkoba, copot hari itu juga saya yang copot Kapolresnya gitu. Jadi begitu ada berita gitu, dicek, oh ya bener, yang nggak usah pakai sidang, langsung dia dicopot aja. Itu sangat praktis, murah Pak itu Pak kayak gitu. Menurut saya meningkatkan pengawasan itu nggak usah pakai undang-undang baru, nggak usah pakai ini. Praktis itu, karena itu hanya dengan telegram aja bisa kok itu. Karena memindahkan seseorang itu Pak, tidak ada nilainya. Kalau memindahkan Kapolres itu nggak ada apa-apanya Pak. Yang pengen jadi Kapolres masih beribuan. Nah, bikin fakta integritas saja. Daerah itu rawan pelacuran, rawan narkoba, rawan. Fakta integritasnya, saya siap jadi Kapolres ini. Kalau sampai saya menjabat dan kemudian kedapatan anggota saya terlibat begini, langsung copot aja gitu. Tapi mungkin sekarang Kapolresnya nggak berani nih. Ya enggak, sayangnya kan itu kan aturan kayak gitu kan belum diterapkan di polisi kan Pak gitu. Nah saya sebagai penasehat juga bolak-balik saya nyarankan gitu kayak gitu tuh, tapi saya nggak bisa maksakan.